Bab 4, terjebak bersama wanita cantik, ya Tuhan. Kuatkan iman hamba-Mu ini, jangan jebak hamba-Mu yang alim dan lugu ini melakukan dosa. Kai menahan napas dengan tangan yang menyentuh dada, menahan debaran jantungnya yang bertalu-talu tak beraturan, terjebak di kamar remang-remang bersama wanita super-duper cantik dan seksi, sementara dirinya dalam keadaan hanya memakai handuk. Sungguh sangat menguji nyali keimanan serta kestabilan akal sehat dan pikiran. Kai segera mengalihkan pandangan dengan menelisik keseluruhan kamar. Sampai akhirnya melihat sebuah telepon di atas nakas, bergegas Kai mendekati telepon itu dan menghubungi ibu kos di mana ia akan tinggal. Sambil menunggu panggilan itu terhubung, Kai mendudukkan tubuhnya di tepian ranjang. Pada dering keempat, sambungan itu pun terhubung. Assalamualaikum, dengan Bu Asih. Waalaikumsalam, iya ini Bu Asih. Maaf, dengan siapa? Oh, saya Kaindra Bu, yang kemarin menelepon dan akan tinggal di kosan Ibu. Maaf mengganggu subuh-subuh begini. Ibu sudah salat kan? Saya tak mengganggu kan? Oh, nah Kaindra yang mau ngekos di rumah Ibu, ya? Iya Bu, Ibu nungguin kamu dari kemarin loh, kirain gak jadi ngekos. Gimana, udah tiba? Maaf Bu, sebenarnya saya sudah tiba semalam, tapi kena sedikit musibah. Jadi sepertinya saya terlambat karena harus mengurusnya dulu. Innalillah, tapi kamu baik-baik saja kan? Alhamdulillah saya baik-baik saja. Saya jadi kos di tempat Ibu. Mohon jangan diberikan pada orang lain ya Bu. Iya, kamu tenang saja, Ibu gak akan kasih ke orang lain. Kamu selesaikan dulu urusanmu sampai selesai. Baik, Bu, terima kasih atas pengertiannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, balasnya. Diletakkannya gagang telepon kembali seraya menghela napas lega. Melepaskan kacamata, meletakkannya di atas nakas dan mengusap wajah dengan kedua tangan. Satu beban pikirannya sudah hilang. Kini Kai tinggal memikirkan cara bagaimana bisa pergi dari kamar itu secepatnya. Baru akan bangkit berdiri, tangan mulus dengan kuku panjang yang dicat berwarna merah terang sudah melingkari pinggangnya dari belakang. Disusul sesuatu yang terasa hangat dan empuk menempel rapat di punggungnya yang polos tanpa sehelai benang, sontak membuat tubuh Kai menegang kaku. Perlahan Kai menolehkan kepala dan langsung terkesiap dengan mata yang membulat sempurna saat daging yang begitu lembut tiba-tiba menempel di bibirnya. Menciuminya dengan sangat mendesak, aroma amis serta sisa-sisa alkohol ikut menjalar merayapi keseluruhan bibirnya. Tapi bukan hal itu yang saat ini menjadi fokusnya. Jantung Kai berdetak kencang, bahkan rasanya nyaris melompat keluar dari dalam rongga dada. Itu adalah ciuman pertama seumur hidupnya, dan yang menciumnya adalah seorang wanita yang sangat cantik yang bahkan tidak pernah dibayangkannya sedikit pun. Belum sempat Kai bereaksi atas ciuman itu, ia sudah ditarik berbaring di tengah ranjang. Dengan gerakan yang sangat cepat tanpa disadari Kai, wanita itu kini sudah duduk di atas perutnya. Astagfirullah, Nona, apa yang Anda lakukan? Teriak Kai dengan suara serak dan tubuh yang sudah gemetaran hebat. Katakan apa kekuranganku? Aku lebih cantik darinya, karirku bagus, aku punya segalanya, aku wanita yang sempurna. Tapi kenapa kamu masih tega berselingkuh dariku? Kenapa? Wanita itu berteriak dan memukuli dada Kai. Ya ampun, kasihan sekali hidupmu Nona. Aku turut berduka atas apa yang dilakukan kekasihmu itu. Tapi aku bukan dia, jadi tolong segera turun dariku, sebelum sesuatu bangkit dan tak bisa ku kendalikan Nona. Ucap Kai dengan suara yang sudah semakin parau dan berusaha menangkis pukulan bertubi-tubi di tubuhnya. Berada dalam posisi seperti itu membuatnya semakin kehilangan akal. Oh, aku tahu, kamu berselingkuh karena aku tak memberikan hal itu bukan? Dan wanita brengsek itu bisa memberikannya? Apa dia sangat pandai di atas ranjang? Apa kamu pikir aku tak bisa melakukannya? Kamu hanya belum mencobanya denganku. Wanita itu berseru marah, menghentikan pukulannya di dada Kai dan langsung menarik gaunnya ke atas. Sekali tarikan gaun ketat itu sudah terlepas sempurna dari tubuhnya. Walaupun terlihat sangat langsing tapi ternyata wanita itu memiliki lekukan tubuh yang indah dan padat berisi di beberapa tempat yang disukai oleh para lelaki. Mata Kai melotot nyaris melompat keluar, napasnya tertahan dengan mulut yang menganga, tak dapat berkata-kata melihat tubuh bagian atas seorang wanita yang sudah polos memenuhi penglihatannya yang walaupun terlihat sedikit kabur karena tak memakai kacamata. Tapi Kai tahu jelas akan apa yang dilihatnya. Kai tercengang, membeku di tempat, berkeringat dingin, dan gemetaran hebat. Bahkan saat wanita cantik itu sudah merayap turun merapat pada dada bidangnya yang liat dan meraup bibirnya kembali, roh Kai seakan melayang keluar dan meninggalkan raganya.
mematung pasrah pada cumbuan wanita itu, sampai ketika wanita itu hendak ingin melakukan yang lebih, kesadaran Kai kembali sepenuhnya. Kai spontan mendorong wanita itu hingga terlempar kasar ke sisi ranjang dan bangkit berdiri tergesa-gesa beringsut menjauh dari ranjang. Kau sungguh keterlaluan Nona, kau hampir saja membuatku melakukan dosa besar, kalau mau berbuat dosa sendiri saja, jangan mengajak orang lain, marahnya dengan napas tersengal-sengal menahan gejolak panas di tubuh. Kai segera menarik selimut putih yang mengalas ranjang, melangkah ke sisi di mana wanita itu berbaring. Mengangkat wanita itu dan langsung melemparnya ke atas selimut, lalu menggulung tubuh wanita itu bersama selimut seperti menggulung adonan kulit dadar, membuat wanita itu kini tampak seperti kepompong yang tak bisa lagi berbuat apapun. Setidaknya dengan begini, Nona sudah tidak bisa mengganggu lagi. Kai menepuk tangan dan menyunggingkan senyum penuh kepuasan, kembali mengambil kacamata di atas nakas dan memakainya. Brengsek, sialan, jahat, lepaskan aku, lepaskan, wanita itu terus berteriak memaki tidak jelas. Menggeliat-geliat dan meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Coba lepaskan kalau bisa, Kai mengejek sambil terkekeh, berdiri tegak dengan kedua tangan kekar yang berkacak pinggang. Brengsek, kau laki-laki brengsek, makinya kesal. Mengguling-gulingkan tubuhnya ke sana kemari, sampai akhirnya. Bruk, wanita itu terjatuh dari ranjang dan terdengar teriakan kesakitannya. Astaga, tak mau diam sih, jatuhkan. Kai segera berlari menghampiri, mengangkat wanita cantik itu kembali ke atas ranjang dan ikut duduk di tepian ranjang. Makanya, diam saja di sini, tidur, seru Kai menatapnya kesal. Wanita itu tak lagi banyak bergerak, tapi malah menangis terseduh-seduh yang terdengar sangat memilukan hati. Kamu jahat, bola mata coklat bening yang basah milik wanita itu balas menatap Kai, seakan waktu terhenti di tempat, keduanya saling pandang cukup lama. Aku mencintaimu, tolong jangan tinggalkan aku, lirih wanita itu seduh dan menatap Kai penuh harap. Jantung Kai kembali berdebar-debar, mata bulat itu, bibir tipis mereka itu, wajah cantik dan sempurna itu, seakan menghipnotis Kai. Membuat sesuatu berdesir di hatinya, aku tak akan meninggalkanmu, balas Kai dengan sama lirihnya. Entah setan apa yang merasuki, Kai perlahan mendekatkan wajah, lalu mengecup bibir wanita itu. Janji, bisik wanita itu di sela ciuman. Kai menatap ke dalam manik matanya dan pelan mengangguk, iya. Aku janji, aku tidak akan meninggalkanmu, lirihnya berucap tepat di bibir wanita itu. Detik berikutnya, Kai kembali menyatukan bibir mereka. Terbawa suasana, Kai mencium wanita itu semakin dalam. Kedua tangannya mulai menyusup masuk ke dalam selimut dan bergerilya kemana-mana, sampai akhirnya akal sehat Kai kembali dan bisa menguasai diri sebelum terlambat. Kai segera menarik diri beringsut menjauh, tangannya terangkat menyentuh bibirnya yang masih kebas. Astagfirullah, apa yang kulakukan, diserang rasa panik bercampur takut, Kai sampai berlari keluar dari kamar hotel, berdiri mematung dengan hanya mengenakan sehelai handuk di depan pintu kamar yang tidak disadarinya jika sudah tertutup rapat. Ya Tuhan, aku menciumnya. Aku mencium seorang wanita, gumamnya tak percaya. Tangan kanannya memegangi dada tepat di bagian jantung yang berdebar-debar kencang, berusaha meredam segala perasaan aneh yang bergejolak di dalam hati sekaligus meredam hasrat yang membuat tubuh bagian bawahnya menegang sempurna. Sampai ketika terdengar suara gesekan roda dari ujung koridor, perhatian Kai baru teralihkan, berbalik dan menengok sebuah troli berbentuk kotak besar yang terbuat dari bahan aluminium berjalan mendekatinya. Loh, kok, suara Kai tercekat di ujung lidah, kedua matanya membulat penuh dengan bulu kuduk yang tiba-tiba meremang melihat troli tersebut berjalan sendiri ke arahnya. Kai segera berbalik dan meraih kenop pintu, ingin membukanya, tapi... Loh, kok tidak terbuka, paniknya, terus memutar kenop pintu yang tampaknya sudah terkunci. Kai meraba tubuhnya mencari kartlok, dan baru tersadar jika hanya memakai sehelai handuk putih. Kepanikan semakin melanda, apalagi suara gesekan roda troli semakin terdengar mendekat. Kai memberanikan diri menoleh, dan matanya semakin membulat diikuti napas yang memburu melihat troli tersebut benar-benar sudah dekat dengannya. Ya Allah, lindungi hambamu ini, saya tidak berbuat dosa, hanya sedikit hilaf tadi, tolong jauhkan semua gangguan makhluk tak kasat mata itu, racaunya dengan kedua tangan gemetar yang terus memutar-mutar kenop pintu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum, la, barik lana fima razaktana wakina adzabannar. Loh,
kok jadi doa makan? Memangnya mau makan? Nyik-nyik suara roda semakin mendekat. Membuat Kai semakin dilanda panik, semakin merapatkan tubuh yang gemetaran menempel pada pintu dengan mata yang terpejam rapat. Maaf, saya hanya menumpang saja sebentar. Silakan lewat, jangan ganggu saya orang baik. Sumpah, lirihnya berucap takut, tubuhnya gemetaran luar biasa. Mas, baik-baik saja, tegur seorang pemuda berseragam housekeeping yang tiba-tiba muncul dari balik troli. Mendengar suara yang sangat jelas itu, perlahan Kai membalikkan badan. Masih dengan wajah pias dan tubuh gemetaran, mata Kai bergerak-gerak mengamati housekeeping itu dari atas kepala hingga ke ujung kaki, dan berhenti lama mengamati kedua kaki yang menapak di lantai. Kamu, apa ada yang bisa saya bantu mas? Kamu manusia? Tanyanya tergagap. Pemuda itu mengangguk heran. Saya housekeeping hotel ini mas, apa ada yang bisa saya bantu? Kai segera meraup banyak oksigen dalam satu tarikan napas dan menghelanya dengan lega. Tidak apa-apa, saya kira tadi. Oh iya, pintunya terkunci, bagaimana caranya saya bisa masuk? Card lock-nya tertinggal di dalam ya mas. Kai mengangkat satu alisnya, tak mengerti. Tapi sepersekian detik berikutnya menganggukkan kepala. Iya, jawabnya. Mas check-in sendiri? Tidak. Ada wanita cantik di dalam, ucap Kai spontan. Housekeeping itu langsung tersenyum-senyum penuh arti. Maksud saya, Bu bukan seperti itu, saya. Tak perlu dijelaskan mas, saya paham, itu sudah biasa terjadi. Waduh, kamu salah paham, saran saya, mas coba bujuk saja wanita di dalam, jangan terburu-buru kalau dia belum siap mas, permisi mas. Saya mau lanjut kerja dulu, housekeeping itu segera mendorong trolinya. Bu bukan, aduh, kamu salah paham, saya, Kai menelan ludah, membentur-benturkan kepala dengan kesal pada daun pintu. Aduh, cobaan apalagi ini, bab 5, Pondok Kasih. Ya Tuhan, mimpi apa aku semalam, kok bisa apes begini, rutuk Kai, merayap menempel di dinding dan mengendap-endap mendekati lift. Melesatkan tubuh tingginya memasuki lift secepat kilat, turun ke area basement di mana mobil mewah wanita itu berada, mengambil koper dan berpakaian cepat di dalam mobil. Sebelum turun dari mobil, Kai merobek selembar kertas dari buku yang diambilnya dari dalam tas ransel. Meraih ballpoint dan menulis sesuatu. Lalu kertas tersebut ditempelkan pada setir mobil, setelahnya Kai turun dengan membawa ransel dan koper yang sudah pecah pada bagian sudutnya, memakai ransel di punggung, lalu berjalan tertatih-tatih menjinjing koper keluar dari bangunan hotel yang menjulang tinggi. Matahari sudah bersinar terang di luar sana, suara-suara bising terdengar dari kendaraan yang berlalu lalang di jalan, membuat polusi udara dari asap knalpot mereka. Dengan menyeret langkah, Kai terus berjalan di pinggiran ruas jalan sambil mengamati setiap deretan bangunan tinggi yang dilewatinya. Menahan rasa lapar, haus, kantuk dan juga lelah yang bercampur menjadi satu. Tepat saat matahari sudah berada tinggi di garis meridian langit dan memancarkan sinar yang begitu terik. Kai akhirnya tiba di depan sebuah bangunan rumah bercat putih yang asri dengan berbagai macam pohon rindang dan tanaman menghiasi halaman. Terdapat papan persegi bertuliskan, Pondok Kasih Kos Putra Bu Asih, pada pintu gerbang. Assalamualaikum, teriaknya, mengedarkan mata melihat ke sekeliling. Waalaikumsalam, seorang wanita parubaya bertubuh tambun yang mengenakan daster panjang motif kupu-kupu berlari tergopoh-gopoh keluar. Bu Asih, iya, ini pasti Mas Kaindra itu? Iya Bu. Maaf, saya terlambat, Kai melengkungkan senyum dan menunduk sopan. Tidak apa-apa, mari masuk. Nak, Bu Asih membuka pintu pagar dan mempersilahkan Kai untuk masuk. Bagaimana masalahnya sudah selesai? Alhamdulillah, sudah selesai, Bu, syukurlah. Tapi kamu tak apa-apakan. Itu keningmu kenapa luka? Ini karena semalam yang terserempet mobil orang. Oh walah, gitu toh, kasihan kamu. Jadi itu belum diobati? Belum sempat Bu. Tapi ini sudah tak sakit lagi, ucap Kai, berjalan di belakang Bu Asih. Barangmu taruh di situ dulu, kebetulan yang lain sedang makan siang. Hari Minggu begini mereka semua libur dan bisa berkumpul. Ayo bergabung bersama mereka, Bu Asih berucap ramah sambil menuntun Kai memasuki rumah berlantai 2 tersebut. Di ruang makan itu telah duduk 3 laki-laki seusianya, mengelilingi meja panjang dengan hidangan lezat yang masih mengepul di atas meja. Kegiatan makan mereka terhenti dan melihat Kai dengan ekspresi terkejut. Kai mengulas senyum dan sedikit menunduk memberi sapaan hormat. Hai bro, sapa seorang pemuda jangkung yang duduk di ujung meja,
kepalanya kenapa, abis jatuh? Oh, ini, Kai menyentuh luka di keningnya. Semalam kena sedikit musibah, diserempet mobil, astaga, kok bisa, terus, orangnya tanggung jawab gak? Tanya pemuda berambut ikal dengan ekspresi serius. Kai mengernyit sesaat lalu menganggukkan kepala, iya, orang itu sudah tanggung jawab. Senyum Kai terkulum kala adegan ciuman dengan wanita itu kembali terbayang-bayang di pikirannya. Anggap saja ciuman itu sebagai pengganti dari tanggung jawab wanita itu, malah sekarang Kai merasa ikhlas terluka agar bisa melihat wanita itu lagi. Syukurlah kalau begitu, ucap laki-laki berambut ikal itu lagi. Kalian ini, orang baru datang langsung diserbu pertanyaan, tidak lihat kalau Kak Indra sangat lelah? Tawarin minum kek. Bu Asih menarik satu kursi kosong dan mempersilahkan Kai untuk duduk. Duduk nak, ibu ambilkan obat dulu, ucapnya lagi. Kemudian berjalan tergesa-gesa ke sebuah lemari di sudut ruangan yang tidak jauh dari meja makan. Tak apa bu, sudah tidak sakit, ucap Kai seraya mendudukkan tubuh di kursi makan. Minum bro, pemuda berambut ikal yang duduk berdampingan dengan Kai menyodorkan segelas air. Terima kasih, Kai segera meraih gelas tersebut dan menenggak isinya hingga tandas. Haus ya bro? Iya, tadi jalan kaki kemari. Saya kecopetan di bus, dompet dan ponsel saya diambil, jadi sama sekali gak ada ongkos. Apes amat nasibmu. Kai hanya terkekeh merespon ucapan pemuda yang telah memberinya minum. Oh iya, perkenalkan nama saya Kaindra, panggil saja Kai. Aku Sabara Kusuma, mereka memanggilku Bara, ucap lelaki berambut ikal, lalu melempar pandangan seraya menunjuk kawannya satu persatu secara bergantian, yang sana Koko, dan yang jangkung itu panggil saja Jalangkung. Hus, jangan dengerin si bara api. Otaknya rata-rata sengklek, ucap lelaki yang bertubuh jangkung, aku Aryo, tapi biasa dipanggil Yoyo. Yoi, bro, aku juga bingung kenapa mereka memanggilku Koko, padahal aku pribumi asli, namaku Dion Hirawan. Tapi karena wajahku begini, melekatlah sebutan Koko. Tapi kamu bisa panggil Koko juga kalau mau ikut mereka, ungkap lelaki berwajah oriental dan berkulit putih yang sedari tadi dia menyimak. Ibu Asih sudah cerita. Katanya kamu karyawan baru yang akan bergabung di Pulse, kan? Iya, besok baru mulai masuk. Kalian tahu perusahaan itu? Tentu saja, kami semua kerja di sana, cuma beda divisi saja. Sudah, bicaranya nanti saja. Kalian makan dulu. Bu Asih meletakkan kotak obat di atas meja. Nah Kai, mau obati lukanya dulu atau mau makan dulu? Tanyanya yang melihat jakun Kai sudah bergerak naik turun menelan ludah. Boleh makan dulu tidak bu? Tanya Kai yang detik kemudian terdengar suara gemuruh dari dalam perutnya. Sontak Bu Asih dan ketiga pemuda itu tertawa, membuat Kai tersipu malu. Santai bro, di sini kita saudara. Gak ada jaim-jaim atau malu. Kalau lapar langsung makan saja apa yang ada, ucap Aryo diiringi tawarnya. Bu Asih geleng-geleng kepala menahan senyum, mengambilkan piring dan meletakkannya di atas meja di depan Kai. Makan nak, gak usah malu-malu, kalau malu, nanti semuanya dihabiskan sama si Koko. Kok, saya dibawa-bawa sih bu, protes pemuda berwajah oriental itu, kan, cuma kamu yang sering habiskan semua makanan yang ada, tuduh Bara dengan nada mengejek. Sudah-sudah, jangan ribut, lanjut makannya. Nah Kai, makan yang banyak ya, ibu mau lanjut setrikaan dulu. Kalau nanti ada pakaian yang kusut, bisa kasih ke ibu, nanti ibu yang rapikan. Siap bu, terima kasih. Kepala Kai menunduk sopan pada Bu Asih. Bu Asih menepuk pelan punggung Kai, lalu beranjak dari ruang makan. Dengan mata berbinar-binar, Kai segera menyendok nasi ke piring. Melengkapi dengan lauk pauk yang tersedia, berdoa dan langsung menyantapnya. Oh iya, kamu di Pulse bagian apa? Tanya Aryo sembari mengunyah makanan. Sebelumnya saya bagian marketing sewaktu masih di cabang. Tapi katanya di sini saya akan ditempatkan di bagian public relation, jawab Kai seraya menyendokkan makanan ke dalam mulut. Oh jadi kamu orang pindahan dari cabang itu? Pantas saja aku merasa tidak asing saat melihatmu. Fotomu selama sebulan penuh kemarin dipajang di lobi sebagai salah satu karyawan berprestasi yang terpilih tahun ini. Aku sudah sering mendengar ceritamu. Hasil kerjamu sangat bagus, tidak salah jika pimpinan kantor cabang merekomendasikan dirimu kemari, ucap Bara yang membuat Kai tersenyum salah tingkah dan hanya mengangguk-anggukkan kepala karena mulutnya terisi penuh makanan. Benarkah kenapa aku tak pernah melihat foto di lobi? Tanya Aryo dengan kedua alis yang terangkat. Bagaimana mau lihat kalau baru masuk matamu langsung jelalatan pada staf-staf wanita, seru Bara mengejek. Yeh, itu bukan jelalatan.
tapi cuci mata, sekalian usaha, berarti Kak Indra akan satu tim denganmu Bar? Tanya Dion serius. Yoi, ucap Bara singkat karena sibuk mengunyah. Jadi kamu di divisi public relation juga? Tanya Kai. Bara buru-buru menelan makanan di dalam mulut, menarik gelas dan menenggak isinya cepat. Iya, kita akan satu tim. Ruangan kita berada di puncak tertinggi gedung Pels dan berhadapan langsung dengan ruangan CEO, tambahnya lagi seraya menepuk pundak Kai. Benarkah? Tanya Kai dengan antusias. Iya, mejaku bahkan berada di baris paling depan yang setiap saat bisa dilihat langsung dari dalam ruangan CEO. Ngomong-ngomong tentang CEO, kalian sudah dengar gosip terbaru tidak? Tanya Aryo. Memangnya ada apa? Bara bertanya balik. Katanya pernikahan CEO kita terancam batal, ucap Aryo bergibah. Dengar dari mana? Tanya Dion. Mata Kai bergerak-gerak melihat ketiga pemuda itu secara bergantian sementara mulutnya sibuk melahap makanan. Makanya, buka chat grup, staf-staf cewek, sudah pada gibahin Miss. Ah masa sih? Tanya Dion tak percaya. Ku bilang juga apa kan, biarpun cantiknya selangit, tapi kalau sifatnya kayak iblis, mana ada laki-laki yang tahan dengan Miss, ungkap Aryo. Tapi bukannya pernikahan mereka sebentar lagi? Para vendor dan rekan bisnis lainnya sudah memberikan sponsor yang besar untuk acara pernikahan mereka, terang Bara. Iya, kalau sampai batal, perusahaan akan mengalami kerugian karena harus membayar penalti, ungkap Dion yang bekerja pada divisi keuangan. Wah, besok pasti bakalan ramai nih di kantor. Kai menenggak minumnya cepat. Memangnya CEO Pels seorang wanita? Tanyanya. Ketiga pemuda yang sedang bergibah spontan menoleh memandangi Kai. Kamu tidak mengenalnya? Tanyanya serempak. Kai menggeleng pelan, serius, Bara tampak tercengang. Kepala Kai mengangguk dengan ekspresi datar. Pimpinanmu sendiri kamu tidak tahu? Kembali Kai mengangguk-angguk. Astaga Kai, kamu dari mana saja? Bara menarik pundak Kai dan merangkulnya. Ku beritahu ya, CEO kita itu bukan hanya seorang wanita. Tapi dia adalah titisan dewi kecantikan yang berkolaborasi dengan iblis berhati dingin yang bisa membekukan siapa saja. Karena kamu karyawan baru, sebaiknya siapkan mentalmu baik-baik. Apa separah itu? Kai mengedarkan pandangan melihat Bara, Aryo dan Dion bergantian. Kamu lihat saja besok, pokoknya jangan terlalu mencolok, dan jangan buat kesalahan. Sekecil apapun kesalahan yang kamu lakukan, Kamna akan terlempar jauh ke pulau terpencil. Kai sontak terkekeh, matanya sampai menyipit karena kedua sudut bibir yang tertarik sempurna. Malah ketawa, aku serius. Sudah ada 4 karyawan yang dikirim ke pulau hanya karena kesalahan kecil. Serius? Tanya Kai tak percaya. Kedua alisnya terangkat maksimal. Bara, Dion dan Aryo kompak mengangguk. Bab 5, terbangun di tempat asing. Matahari kian menjulang naik menempati posisi tertinggi. Bias cahaya yang begitu terang dengan terpaan udara hangat yang menembus tirai-tirai jendela kamar hotel akhirnya mampu mengusik seorang wanita cantik yang masih bergelung di dalam selimut. Ringisnya merasakan pening dan tenggorokan yang kering. Matanya masih terpejam rapat, tetapi keningnya mengerut dalam, merasa terganggu dengan cahaya terang yang seakan mendesaknya untuk segera terbangun. Akira, sudah berapa kali ku bilang jangan buka tirainya sebelum aku bangun, teriaknya penuh amarah sambil menggeliat di dalam kungkungan selimut. Kungkungan itu membuat gerakannya tertahan, sehingga tubuhnya berguling ke sana kemari agar terbebas sampai akhirnya terjatuh ke lantai dan berdebum. Au, pekiknya kesakitan, mengangkat tubuh terduduk seraya mendengus kesal, mengerjap berkali-kali guna menyesuaikan bias cahaya di retina mata sampai pandangannya menjadi jelas. Namun, saat matanya melihat suasana kamar yang terlihat asing, kesadarannya langsung pulih seutuhnya dan terburu-buru bangkit berdiri. Astaga, aku di mana? Pekiknya sambil memutar pandangan mengamati keseluruhan kamar. Pandangannya tiba-tiba terhenti di depan cermin saat melihat pantulan dirinya di dalam sana. Oh my god, matanya membelalak mengamati tubuhnya yang setengah bugil, hanya tersisa pakaian dalam tipis yang menutupi tubuh bagian bawah. Refleks kedua tangannya menarik kembali selimut dan membungkus keseluruhan tubuh dengan ekspresi terkejut luar biasa. Apa yang terjadi? Di mana pakaianku? Tanyanya terheran-heran. Napasnya memburu dengan kedua alis yang saling terpaut. Matanya menyapu ke sekeliling dan melihat pakaiannya teronggok di lantai. Siapa yang membuka pakaianku? Siapa yang membawaku kemari? Matanya kembali menyapu keseluruhan kamar, tetapi tidak ada seorang pun selain dirinya. Pandangannya akhirnya terjatuh pada sebuah telepon yang berada di atas nakas.
Segera diraihnya telepon tersebut dan menghubungi sebuah nomor yang diingatnya di luar kepala. "Kamu di mana?" tanyanya tanpa berbasa-basi begitu sambungan itu terhubung. "Aretha," suara di ujung sana terdengar terkejut sesaat. Detik kemudian memekik histeris, "Astaga. Reta, kamu mau membunuhku ya? Cepat katakan kamu di mana sekarang?" Teriakan itu membuat Aretha menjauhkan gagang telepon beberapa sentimeter dari telinga saking hebohnya wanita yang menjadi lawan bicaranya. "Aku tak tahu. Tapi sepertinya aku berada di kamar hotel, pokoknya jemput aku sekarang juga." "Hotel? Hotel apa? Di mana?" tanyanya terdengar menuntut penuh kekhawatiran. "Mana aku tahu, itu tugasmu mencari di mana lokasiku berada sekarang. Pokoknya cepat ke sini, tidak kurang dari 30 menit. Jika tidak kamu kupecat," serunya penuh penekanan. "Seriously, kamu benar-benar mau membunuhku? Bagaimana caranya aku tahu kamu berada di mana? Setidaknya beri informasi lokasinya sekarang. Kamu berani memerintahku?" "Ya ampun." Reta terdengar wanita di telepon itu menghela napas kasar. "Bisa gila aku," rutuknya. "2 menit sudah kamu lewatkan begitu saja." Wanita di ujung sana terdengar menarik napas panjang. Oke. Sekarang coba periksa barang-barang di kamar itu, pasti ada nama hotel tertera di situ." White. Aretha kemudian mengedarkan pandangan, menelisik semua barang-barang penghuni kamar hotel dan menemukan nama hotel tersebut tertera pada sandal hotel berwarna putih yang masih tertata rapi di samping meja. Floris Hotel. "Oke, aku akan segera ke sana. Tunggu aku, jangan kemana-mana." "Tentu saja, aku tidak mungkin kemana-mana dalam keadaan bugil." "What? Bugil? Apa sebenarnya yang terjadi? Kamu mau menghabiskan waktu dengan terus menginterogasiku?" Geramnya kesal. 30 menit. Aku tidak suka menunggu lama dan bawakan aku pakaian baru, serunya lalu melempar gagang telepon begitu saja ke atas ranjang. Aretha kemudian berjalan ke arah jendela dan menyibak tirai lebar-lebar. Tampak jalan raya di bawah sana terlihat kecil, menandakan dirinya berada di lantai yang cukup tinggi. "Bagaimana caranya aku bisa berada di sini? Apa Attar yang sudah membawa dan meninggalkanku di sini?" Gumamnya seraya mengingat-ingat kejadian terakhir kali. Tapi ingatan yang ada hanyalah saat dirinya menyetir dalam keadaan mabuk serta kejadian sebelumnya saat mendapati tunangannya itu bermesraan dengan seorang wanita, kejadian yang membuat seorang Aretha yang perfeksionis lepas kendali dan berbuat onar. "Oh my god, kebodohan apa yang telah kulakukan? Apa aku mengemis-ngemis cintanya semalam dan berakhir bodoh di tempat ini?" Rutuknya seraya mencengkeram kepala kuat-kuat. Tidak, itu tak mungkin terjadi. Pasti aku sendiri yang datang kemari dan membuka pakaianku sendiri. Yah, pasti ini yang terjadi semalam. Aku hanya tidak mengingatnya karena mabuk berat." "Yah, ini yang lebih mungkin terjadi," ujarnya bermonolog sendiri. Menghempaskan tubuh terduduk pada sofa di sudut ruangan kemudian meratapi sikap liar yang telah dilakukannya semalam. Kurang dari 30 menit, ketukan pintu terdengar. Aretha bergegas membukanya. Akira Sain sahabat merangkap sekretarisnya yang super-duper cerewet langsung menerobos masuk lalu menutup pintu dengan cepat, matanya menyisir penampilan kacau Aretha dari bawah hingga naik ke kepala sambil menggeleng-gelengkan kepala. "Sekarang katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kamu bisa berakhir di hotel kecil seperti ini?" tanyanya mendesak seakan orang tua yang sedang menyidang putrinya. Aretha memutar bola mata sebelum menarik kasar paperback dari tangan wanita itu. "Bisa tidak biarkan aku mandi dan berpakaian dulu?" ucapnya seraya melepaskan balutan selimut begitu saja. Tatapan Akira mengikuti pergerakan Aretha, hingga mengikuti jatuhnya selimut ke permukaan lantai. Namun, wanita itu terkesiap kala matanya tanpa sengaja melihat beberapa titik noda merah pada selimut putih yang teronggok di lantai. Astaga, bola mata Akira melebar sempurna, membungkuk meraih selimut dan menunjukkan noda merah tersebut. Ini darah kan? Yang bilang itu saus siapa?" Antara gemas dan kesal, Akira menepuk lengan sahabatnya itu. Membuat Aretha melotot horor padanya. "Berani kamu memukul atasanmu? Bahkan aku ingin membunuhmu?" Balasnya ketus kemudian lanjut berucap, "Menurutmu ini darah apa?" Kedua alis Aretha terangkat. Menatap noda merah tersebut sepersekian detik lamanya lalu mengedikkan bahu. "Mungkin saja aku tidak sengaja terluka semalam," ucapnya tanpa beban lalu melangkah menuju bathroom yang berada di sudut kanan kamar. Akira menghela napas panjang seraya berdecak kesal, memandangi punggung polos sahabatnya itu yang kadang terlalu polos dan naif, kemudian berjalan memungut pakaian Aretha di lantai dan mendudukkan tubuh ke tepian ranjang, tetapi belum sempat bokongnya mendarat sempurna,
tubuhnya kembali menegak dan refleks berlari ke bathroom ketika mendengar suara Aretha memekik. "Ada apa?" tanyanya panik. "Itu," jari Aretha menunjuk ke arah jemuran dinding di mana kemeja, celana panjang bahan berwarna hitam serta pakaian dalam laki-laki berwarna senada berjejer rapi menghiasi dinding. Akira ikut terperanjat dan secepat kilat mengalihkan tatapan tajam pada Aretha. "Jangan bilang kalau semalam kamu tidur dengan Atar." Aretha diam tertegun, masih mencoba memahami keadaan yang terjadi. Melihat Aretha hanya mematung, Akira bergegas meraih pakaian tersebut dan memeriksanya. "Oh my god!" Bola mata Akira melebar dan kembali menghujani Aretha dengan tatapan yang lebih tajam. "Siapa laki-laki yang bersamamu? What do you mean?" tanya Aretha tak mengerti. "Lihat baik-baik pakaian ini, dari potongannya saja jelas tidak sesuai dengan postur tubuh Atar, apalagi dengan jenis bahan dan brandnya. Kamu pikir aku tidak bisa membedakannya? Jelas, pemilik pakaian ini laki-laki yang berbeda. Jadi cepat katakan apa yang telah kamu lakukan semalam. Are you crazy?" Mata Aretha melotot marah. "Justru saat ini aku berharap benar-benar gila." Akira mencengkeram tengkuk dan membuang napas kasar. Aretha yang masih linglung mengabaikan Akira, berjalan ke arah wastafel lalu menyalakan keran air dan membilas wajah seadanya, kemudian cepat-cepat melangkah keluar dari bathroom kembali ke ranjang. Akira berjalan menyusul di belakang sambil membawa pakaian yang sudah setengah kering dengan tangan yang terjulur menjauh, sementara satu tangannya lagi membekap hidung karena aroma amis yang masih tersisa pada pakaian tersebut. "Lalu, ini pakaian siapa?" tanyanya lagi penasaran sambil menahan napas. "Tidak mungkin, bukan pakaian Rumboy yang tertinggal. Mana aku tahu, bangun-bangun aku sudah berada di kamar ini." Dengan cuek Aretha mengeluarkan pakaian dari dalam paper bag dan memakainya. Akira memicing mengamati Aretha penuh curiga, menelisik tubuh proporsional di hadapannya dari atas hingga ke bawah berkali-kali sambil menyatukan semua petunjuk yang ada. "Astaga, bisa gila aku!" Akira menepuk kening dengan gemas dan menghela napas berkali-kali sebelum kembali berucap. "Sepertinya alkohol masih membawa kewarasanmu." Dengar baik-baik Aretha calondra yang perfeksionis. "Coba pikir, kamu terbangun di dalam kamar hotel dalam keadaan kacau, ada noda darah di selimut, dan ini. Ada pakaian laki-laki tertinggal. Pakaian siapa coba?" Kembali diangkatnya pakaian tersebut ke hadapan Aretha. "So, do you understand what I mean?" Kening Aretha mengerut, otaknya mencoba menelaah kemungkinan yang terjadi semalam dan spontan menggeleng sambil bergidik. No. Ini pasti tidak seperti yang kupikirkan. Tidak. Ini tidak mungkin." Dihempaskannya tubuh terduduk di tepian ranjang dengan kedua tangan mencengkeram kepala. Matanya terpejam mencoba menggali ingatan semalam, sampai akhirnya samar-samar siluet wajah laki-laki terbayang, tapi ingatannya seketika buyar saat wajah Atar tunangannya muncul dan membuatnya menggeram kesal. "So, kamu sudah mengerti sekarang? Jadi, apa kamu sudah mengingat siapa laki-laki itu?" Aretha menggelengkan kepala cepat. Terdiam beberapa detik lamanya kemudian mendongak memandang Akira. "Aku tidak tahu siapa dia. Ingatanku masih samar. Jadi perkiraanku itu." Perkataan Akira terjeda selama 2 detik karena ragu, tapi kemudian lanjut berucap. "Benar." Kembali Aretha terdiam. Kini wanita berhidung mancung tersebut sibuk menggigiti ujung kukunya. Pikirannya seperti berlarian ke sana kemari. Namun, saat menyadari sesuatu, ia langsung bangkit berdiri. "Tidak, sepertinya tidak terjadi sesuatu semalam. Karena aku tidak merasakan apapun." "Yakin?" Akira menautkan alis. Merasa skeptis dengan penuturan Aretha, tidak masuk akal bukan? Kalau laki-laki itu menelanjangimu tanpa melakukan apapun, laki-laki bodoh mana coba yang mau menyia-nyiakan kesempatan langka tidur dengan wanita cantik? Mungkin saja dia gay atau seorang biksu. Lagi pula aku masih mengenakan underwear, dan lagi, aku bisa berjalan normal tanpa rasa nyeri sedikit pun, ucapnya bernada lega. Mata Akira refleks tertuju pada perut bagian bawah Aretha. "Bisa saja, kan laki-laki itu bermain pelan sampai kamu tidak merasakan apapun?" tanyanya sambil meringis. "Apa priamu pernah melakukannya?" Akira spontan memutar bola mata jengah. "Apa aku punya kesempatan untuk bersantai dan melakukannya? Untuk mengenal pria saja aku tak sempat karena sibuk mengurusmu. Berarti belum tentu kan?" Aretha meraih stiletto merah miliknya di samping ranjang dan memakainya. Kemudian mematut diri di depan cermin yang menempel pada dinding. "Tapi darah itu bisa saja." Aretha lantas berbalik dan menyilangkan tangan di depan dada. "Apa aku harus memeriksakan keperawananku, agar kamu bisa tenang?"
ide yang bagus. Akira langsung menarik tangan Areta dan membawanya berjalan terburu-buru ke arah pintu. Hei Dot, apa yang kamu lakukan? Ke dokter, bukankah kamu mau periksa? Gila, gak lah. Areta menepis tangan Akira kemudian mengayunkan langkah anggun keluar pintu, berjalan santai melewati koridor hotel. Akira tak langsung mengikuti, ia masuk kembali ke dalam kamar. Memunguti semua pakaian laki-laki yang tertinggal itu serta pakaian Areta. Memasukkannya ke dalam paper bag kemudian segera berlari menyusul Areta. Lalu, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tidak mungkin bukan. Kamu minta diantar ke salon? Nah, ide yang bagus. Aku belum mandi dan sepertinya butuh spa untuk relaksasi. Oh, tidak, aku juga butuh medicure, ujarnya seraya mengamati kuku-kuku yang digigitinya tanpa sadar. Terus masalah ini, kamu yang urus. Hah? Antar aku ke salon Evelyn lebih dulu lalu, kamu lanjut mencari tahu siapa laki-laki itu. Aku ingin data lengkap orang itu sudah ada saat kamu datang menjemputku kembali di salon. What? Kamu bercanda kan? Areta memutar tubuh berbalik, menepuk pundak Akira seraya tersenyum. Oh iya, sekalian cari data perempuan yang sudah bersama dengan Atar semalam. Setelah mengucapkan itu, Areta kembali berbalik ke depan dan mengayunkan langkah. Oh tidak, bisa gila aku. Akira mengetuk permukaan lantai dengan ujung stiletto hitamnya saking kesalnya. Sementara kedua tangannya meremas tengkuk yang menegang. Jangan lupa pesankan sarapan kesukaanku pada Madam Evelyn, teriak Areta yang sudah jauh beberapa meter di depan sana. CK, bunuh saja aku sekalian. Bab 6, hari pertama bekerja. Kai menengadahkan kepala, menatap takjub gedung tinggi berdesain modern yang kini berada di depannya, sambil berkali-kali berdecap kagum. Masih tidak menyangka jika dirinya bisa mendapatkan promosi kerja ke kantor pusat yang menjadi dambaan tiap karyawan dari unit cabang daerah asalnya. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang fashion dan memproduksi pakaian wanita dewasa maupun pria, di bawah naungan label Pulse, produk mereka mampu menembus pasar internasional yang mendominasi pasar Asia, bahkan mulai merambah masuk ke benua Eropa. Selamat bergabung di kantor utama. Dion menepuk pundak Kai yang masih berdiri tertegun mengamati detail gedung pencakar langit tersebut. Membuat Kai segera menundukkan pandangan dan mengalihkan perhatian pada pintu kaca berputar di mana orang-orang berpakaian rapi berjalan memasukinya. Jangan gugup begitu, kamu bukan mau masuk ke dalam hutan. Ini Pulse bro, tempat cewek-cewek cantik dan seksi berkumpul, ujar Aryo, spontan membuat Kai tersenyum dan setengah tertawa. Ditariknya napas panjang untuk mengurangi kegugupan sebelum akhirnya melangkahkan kaki memasuki gedung bersama teman-teman baru yang dikenalnya di Pondok Kasih. Keempat bujang tersebut berjalan beriringan memasuki bangunan kantor Pulse. Mata Kai menjelajah mengamati desain interior yang didominasi kaca serta lampu-lampu kristal yang menjuntai panjang dari atas hingga ke bawah pada bagian tengah lobi. Dan seperti kata Aryo, kantor tersebut memang dipenuhi oleh wanita-wanita cantik. Dari balik meja resepsionis saja, wanita dengan senyum menawan sudah menyambut mereka. Belum lagi staf-staf wanita dengan pakaian kerja yang terlihat modis membalut tubuh langsing mereka. Mata-mata, tegur Bara menyenggol lengan Kai sambil menaik turunkan kedua alis tatkala mendapati pandangan Kai terus terpaku mengikuti pergerakan para staf wanita itu. Astagfirullah, Kai segera beristighfar menimpali teguran Bara. Sorry ya, aku bukannya kegenitan melihat mereka. Hanya saja merasa heran melihat postur tubuh semuanya yang hampir sama. Apa syarat masuk ke sini memang harus cantik dan punya tubuh ideal? Tanyanya heran. Ya, memang ada standar penampilan yang Miss terapkan untuk penerimaan karyawan, jawab Dion cuek. Matanya terpaku lurus ke depan mengamati lantai marmer yang mengkilap. Oh, pantas, Kai mengangguk paham sambil terus menyejajarkan langkah bersama ketiga pemuda yang bersamanya itu. Langkah keempat lelaki itu baru terhenti ketika berhadapan dengan pintu pembatas yang akan terbuka jika menempelkan ID card. Kai, punya kan? Tanya Bara sambil memperlihatkan ID card di tangan. Oh, ada. Kai bergegas mengeluarkan ID card dari saku celana dan menyusul ketiga temannya yang sudah melewati pembatas, berjalan menuju pintu lift dan ikut antri di belakang tiga staf wanita yang mengenakan rok mini ketat membentuk pinggul hingga turun ke paha mulus mereka. Mata dijaga woi. Bisik Dion melihat Bara dan Aryo yang jelalatan menyusuri kaki-kaki jenjang wanita tersebut. Ini namanya rejeki bro. Rejeki pagi-pagi gak boleh ditolak, balas Aryo berbisik. Benar kan Kai? Kai spontan mengulung kedua bibir menahan tawa sambil menggeleng-gelengkan kepala.
Kira-kira kalau disuruh milih di antara mereka, tutup mata pun gak akan rugi ya. Hus, sembarangan. Iya kalau mereka pada mau sama laki-laki burik macam kita, seru Aryo. Kalian aja kali, seru Dion sinis sambil memicingkan mata. Aryo dan Bara baru akan membalas ejekan Dion saat kemudian pintu lift terbuka dan mereka semua bergegas memasukinya. Lantai berapa cantik? Tanya Aryo sambil tersenyum menggoda pada ketiga wanita yang masuk ke dalam lift bersamanya. Belum sempat mendengar jawaban wanita itu, ia sudah ditarik ke belakang oleh Dion hingga punggungnya membentur dinding lift. Aryo hanya mendengus kesal sambil menyandarkan tubuh jangkungnya. Keempat pemuda itu terdiam selama beberapa menit sampai pintu lift kembali terbuka dan wanita di depan mereka keluar pada lantai yang dituju. Apa pakaian mereka harus kurang bahan seperti itu? Tanya Kai yang baru bisa bernapas lega usai wanita-wanita seksi itu berlalu. Namanya juga bekerja di dunia fashion bro, seru Dion, lagi-lagi dengan cuek. Memangnya kamu berharap mereka memakai apa Kai? Tanya Bara, penasaran akan pikiran kawan barunya. Ya gamis gitu, atau rok yang panjang semata kaki, pokoknya yang tidak memperlihatkan aurat mereka, seloroh Kai. Yah, emang mau ke pengajian? Aryo terbahak-bahak. Kai, Bara menggeleng-gelengkan kepala seraya tertawa geli, sementara Dion hanya tersenyum menahan tawa. Kai ikut tergelak dan menggaruk tengkuk salah tingkah, sangat tidak aman buat jantung kalau setiap hari melihat pemandangan seperti ini, keluhnya menepuk dada tepat di bagian jantung. Itu baru antek-anteknya Kai, kamu belum lihat ratunya. Yang ada kamu kejang-kejang, tambah Bara terkekeh, memandangi Kai yang sepertinya paling polos di antara mereka semua. Astagfirullah, bakal sering istighfar ini mah, seru Kai sambil mengusap dada, membuat ketiga temannya terpingkal-pingkal. Percakapan absurd keempat pemuda itu akhirnya terhenti saat satu persatu dari mereka keluar dari dalam lift pada lantai yang merupakan divisi kerja mereka. Kecuali Kai dan Bara yang lanjut menuju lantai teratas tempat divisi public relation bekerja. Begitu pintu lift terbuka dan melangkah keluar, Kai disambut dengan pemandangan perkotaan yang tampak dari balik dinding kaca yang mengelilingi sisi kanan ruangan. Sementara di tengah ruangan luas tersebut dipenuhi meja-meja bersekat yang dibentuk berkelompok sesuai divisi kerja. Setiap meja tersebut dilengkapi dengan masing-masing komputer serta sebuah telepon. Absen dulu Kai. Bara kemudian berjalan mendekati dinding dan menempelkan jari pada mesin fingerprint. Kai yang baru pertama kali melihat benda seperti itu, tampak antusias. Pasalnya, di kantornya dulu hanya menggunakan mesin ceklok. Dengan semangat 45, ia segera mengikuti apa yang Bara lakukan. Tetapi berkali-kali mencoba, mesin itu tidak dapat mengidentifikasi sidik jarinya. Bar kok aku gak bisa? Tanya Kai tiba-tiba panik sambil terus menempelkan jarinya bergantian. Bara spontan tertawa, ya jelas, kamu kan belum mendaftarkan sidik jarimu. Oh, Kai tersenyum malu lalu menarik tangannya ke sisi tubuh, kembali mengayunkan langkah mengikuti Bara yang masih menahan tawa melewati kelompok kubikel. Beberapa orang sudah menempati meja tersebut dan tampak sibuk menerima telepon yang tak henti berdering sejak detik pertama Kai menginjakan kaki di lantai tersebut. Telepon dari siapa? Tumben pagi-pagi sudah heboh. Tanya Bara sambil berjalan melewati salah satu staf wanita yang baru saja menutup telepon dengan kesal. Buntut dari gosip batalnya pernikahan Miss, reporter dari berbagai media gosip jadi menerjang kantor ini mencari informasi. Jadi berita itu benar? Tanya Bara lagi. Staf wanita itu hanya mengedikkan bahu sambil mendengus kesal dan kembali mengangkat telepon yang lagi-lagi berdering nyaring. Kai hanya terdiam menyimak dan terus mengikuti langkah Bara sambil mengedarkan pandangan melihat-lihat ke sekeliling. Hai semua, ini karyawan baru dari kantor cabang, ujar Bara memperkenalkan Kai pada beberapa karyawan yang bekerja pada divisi yang sama. Hai, balas semuanya serempak sambil memindai penampilan Kai. Kai yang terkesiap spontan membungkukkan setengah tubuh membentuk sudut 15 derajat, membuat kacamata yang membingkai matanya terjatuh ke kolong meja. Tergesa-gesa ia memungut kacamata tersebut hingga kepalanya tanpa sengaja terantuk meja. Au, ringisnya mengusap kepala sambil mengulang posisi tubuh memberi hormat. Perkenalkan nama saya Kaindra Alvareza, mohon bimbingannya semua, ucapnya terbata menahan malu. Hai, Kai, ulang semuanya sambil menahan tawa melihat sikap kaku Kai, serta penampilannya yang terkesan terlalu rapi hingga jatuhnya terlihat culun. Bara segera menarik pundak Kai dan menepuknya. Santai bro, di sini kita semua sama, jangan bersikap terlalu sopan begitu.
Kai mengangguk dan meringis malu sambil memasang kembali kacamata yang sebenarnya sudah tak layak pakai. Itu mejamu, minggu kemarin staf HRD sudah menyiapkannya. Tunjuk bara pada meja yang hanya berjarak 1 meja dari tempatnya. Kai kembali mengangguk dan segera menempati mejanya. Mendudukkan tubuh pada kursi yang memiliki 4 roda, sembari meletakkan tas kerja di kolong meja. Matanya kembali memandang ke sekeliling sampai akhirnya terhenti pada ruangan yang berada di hadapannya. Apa itu ruangan CEO yang kamu katakan kemarin? Tanya Kai sambil mengamati dinding ruangan berlapis kaca yang memantulkan bayangan dirinya. Oh, jawab Bara sambil menggeser kursinya menghampiri Kai. Asal tahu aja. Itu bukan cermin biasa, di balik cermin yang mengkilap itu CEO bisa memantau kita semua yang berada di sini. Kedua alis Kai terangkat memandangi Bara, yang benar? Cerminnya tembus pandang gitu, Bara menganggukkan kepala. Karena itu jaga sikapmu jika Miss berada di dalam ruangannya, kalau moodnya sedang hancur, dia bisa meledak-ledak, salah bicara sedikit kita sudah end, ucapnya sambil menggerakkan tangan melintang di leher dan lidah yang terjulur ke depan. Kepala Kai ikut mengangguk-angguk paham, sambil sesekali memperbaiki posisi kacamata, kalau ruangan di sebelahnya milik siapa, yang itu ruangan sekretarisnya. Ya 11-12 lah sama Miss galaknya, sekretarisnya pun, tanya Kai tak percaya, bahkan sepertinya sekretarisnya yang lebih galak, innalillahi, lirih Kai berucap. Hah, siapa yang meninggal? Tanya Bara tak mengerti, bukannya mereka membahas CEO dan sekretarisnya, kenapa tiba-tiba berbela sungkawa? Lupakan itu. Lalu, tanya Kai kembali ke topik. Yaitu, pokoknya hindari saja kesalahan-kesalahan kecil, perhatikan berulang kali pekerjaanmu sebelum menyerahkannya, kembali Bara mengingatkan, lalu kembali ke mejanya. Kai segera menyalakan komputer dan meraih berkas-berkas yang berada di atas mejanya. Membuka dan mempelajari isi berkas-berkas tersebut. Akan tetapi 5 menit kemudian, perhatian Kai teralihkan pada seorang staf wanita yang tadinya bergibah di meja operator tiba-tiba berlari sambil berteriak lantang setelah mendengar kabar dari resepsionis di lobi bawah. Miss sudah masuk lift, bersiap, teriaknya heboh menuju kubikelnya. Kai yang tak mengerti maksudnya spontan menoleh ke kanan kiri dan mendapati semua karyawan kompak berdiri sambil merapikan penampilan mereka, termasuk Bara yang cuma berjarak 1 meter darinya. Bar, lekas berdiri dan sambut kedatangan Miss. Perintah Bara menjawab kebingungan Kai. Kai yang masih terheran-heran spontan bangkit berdiri mengikuti yang lainnya dan ikut merapikan pakaian yang sebenarnya sudah sangat super-duper rapi. Bahkan rambutnya sangat klimis dan tertata rapi dengan belahan samping yang sangat lurus membelah anak-anak rambut. Seakan ia memakai penggaris saat menyisiri rambut hitam pekatnya itu. Dan di kening sebelah kanan tepat di atas alis, terdapat plester obat untuk menutupi luka yang didapatkannya kemarin. Ting! Pintu lift terbuka, semua staf mendadak mematung seperti menahan napas di tempat masing-masing dengan kepala setengah menunduk, kecuali Kai yang malah memutar tubuh berbalik ke arah lift, mencondongkan kepala ke depan menengok orang yang akan muncul dari dalam lift tersebut dengan rasa penasaran yang sangat tinggi. Akan tetapi, begitu matanya sudah bisa melihat jelas wanita yang berjalan keluar dari dalam lift tersebut, pupil matanya langsung melebar sempurna diikuti raut wajah yang mendadak pias. Alamak, mati aku. Terima kasih bagi yang sudah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe, karena like, komen, share dan subscribe itu gratis. Jangan lupa juga untuk menyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan bab berikutnya. Salam sehat buat semuanya, semoga rezekinya lancar, amin.